mungkin barangkali kendaraan ini bis ini keluar dari trayek yang sudah kita tetapkan, kita kasih izin insidentil. Insidentil seperti itu Pak ya. Ya Pak Abdul Haris, kalau kita melihat katakanlah jumlah kecelakaan ini Pak, tahun kemarin nih Pak, Jasara Harja kira-kira menghimpun data ada berapa kira-kira kasus kecelakaan ini Pak? Mungkin Jasa Raja tidak menghimpun kasus kecelakaannya. Kalau kasus kecelakaannya mungkin bisa dari data asuransinya data sendiri asuransinya, Pak. Di tahun 2008 itu kami bayar hampir 24,1 M ya Pak ya. Kemudian itu untuk Aceh aja Pak ya? Untuk Provinsi Aceh. Provinsi Aceh Pak. Di tahun 2009 itu hampir 31,4 M gitu. 31. Artinya tumbuh santunan itu hampir 30%. Tumbuh santunan itu bukan akibat peningkatan kecelakaan, tetapi memang Jasa Raja menaikkan jumlah santunan itu gitu. Dari 10 juta menjadi 25 juta. Kemudian dibandingkan dengan tahun 2010 ini ada penurunan hampir sampai semester 1 itu Pak. Ada penurunan jumlah santunan yang kami bayarkan hampir 6% lah. Mungkin tindak-tindakan reaktif dari pihak Ditlantas Polda Aceh untuk menertibkan, untuk merazia dan lain-lain lah program-program mereka. Ini juga berdampak menurunkan angka kecelakaan di pada tahun 2010 ini. Ya, artinya penurunan yang kita bayarkan ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah mulai sadar akan, Bapak melihat seperti itu Pak kira-kira, bahwa kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sudah mulai ada. Pertama itu ya Pak ya, bahwa kesadaran masyarakat itu sudah mulai ada. Kemudian juga memang banyak program-program dari pihak Polri untuk menertibkan itu tadi gitu. Artinya kalau kita lihat sekarang di perempatan di Banda Aceh ini sekarang kalau kita lihat itu setiap perempatan itu sampai malam pun ada pihak polisi yang standby. Nah, hal-hal itu Baik, itu Pak. juga mengurangi angka-angka. Baik Pak, terima kasih. Dan saudara penonton, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita sore hari ini, kita ikuti pariwara terlebih dahulu yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dan saudara penonton, terima kasih Anda masih bersama kami melalui perbincangan dialog kita sore hari ini yang mengetengahkan tema aman pulang kampung. Baiklah, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Komisaris Polisi Syuhada Kasubdin Gakum Satlantas Polda Aceh. Assalamualaikum Pak Syuhada. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Ya, Pak Syuhada, tentu saja kita berbicarakan tentang aman pulang kampung. Nah, berbicara aman pulang kampung tentu tidak terlepas juga dengan kondisi lalu lintas kita, masyarakat kita bagaimana agar bisa aman dan nyaman sampai ke tujuan ini Pak. Nah, sejauh ini Pak, kira-kira personil yang akan kita tempatkan di pos khususnya Satuan Lantas ini Pak ya, di beberapa pos di wilayah timur, barat maupun tengah Aceh ini sendiri Pak. Ada berapa jumlah personil kita Pak? Ya, kita untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri ini, kita melaksanakan operasi ketupat Pak ya tahun 2010. Itu kita gelar H-7. Tanggal 3 berarti Pak ya? Ya, tanggal 3 dimulai sampai H+7. Itu direncanakan tanggal 2 akan diadakan gelar pasukan. Gelar pasukan Pak. Ya, seluruh Aceh untuk melaksanakan giat operasi tersebut. Dan untuk ketahui bahwa giat pengamanan Lebaran ini memang ini kan sudah bukan hal baru bagi kita. Ya, setiap tahun ini sudah
Jadi agenda merupakan rutin, Pak, ya? agenda kita. Tetapi kita kan harus menganalisa dan mengevaluasi apa kelemahan tahun dulu. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada terjadi kelemahan-kelemahan itu. Nah, di mana untuk personil polisi yang dilibatkan dalam operasi ini lebih 900 personil. Ya. Itu berbagai satuan, Pak, ya? Iya. Bukan yang lantas di saja, Pak, ya? Polri aja 900 lebih, itu saya kurang jelas juga berapa apanya. Lebih jelasnya, tapi lebih 900 orang yang dilibatkan seluruh jajaran. Dan nanti ditempatkan pos-pos pengamanan. Ya, kira-kira yang paling rawan, Pak, katakanlah rawan kecelakaan, rawan perampokan, di Ya. daerah mana nih, Pak? Ya, kalau kita lihat dari analisa dan evaluasi tahun dulu, ini yang agak rawan ini daerah timur. Timur, ya. Pak, ya? Jalan timur. Aceh Ini Timur khususnya, Pak, ya? Ya, enggak, dari Banda Aceh Banda ke Aceh sampai Medan, ke- itu gitu. jalan timur, lintas timur. Ya, kenapa kita katakan itu rawan? Karena mobilitas kendaraannya lebih tinggi daripada daerah lain, baik ke tengah ataupun ke barat. Barat, ya, Pak. Nah, ini kita lihat dari laka lantas yang terjadi memang lebih banyak terjadi lintas timur. Ya. Kita lihat mobilitas kendaraan dan volume kendaraannya lebih tinggi daripada barat dan timur, sehingga terjadi lebih tinggi angka kecelakaannya daripada daerah lain. Gitu. Nah, kalau kecenderungan tahun lalu, Pak, yang pengalaman yang sudah kita lakukan, Iya. bahwa kecelakaan lalu lintas itu setiap tahunnya kecenderungan ada mengalami penurunan atau memang semakin lama semakin peningkatan? Kita Iya. ketahui masyarakat lebih sering pulang ke kampungnya, apalagi menjelang lebaran ini dengan mengendarai sepeda motor ini, Pak. Ya, kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini memang terjadi peningkatan. Ya. Kalau kita lihat kemarin itu memang tidak begitu jauh peningkatannya. Malah kalau jumlah angkanya menurun, tetapi jumlah korbannya yang meningkat, Jumlah korban, yang meninggal Pak, ya? dunia. Ya. Karena ini kita ketahui bahwa pertambahan kendaraan ini setiap tahun ini kan rata-rata 10.000 pertambahan jumlah kendaraan. Ini otomatis setiap bulan ini kan pertambahan terus, sehingga kepadatan lalu lintas di lapangan ini pasti akan terjadi. Iya. Nah, sehingga kalau terjadi kepadatan pasti akan menimbulkan kecelakaan. Ya, karena kita tahu bahwa masyarakat kita di sini pada umumnya waktu pulang mudik ke kampung ini masih menggunakan sepeda motor. Walaupun di Jakarta, Pak, ini dilarang, Pak. Dilarang, ya? Nah, menggunakan sepeda motor, malah Iya. itu motornya Disimpan di dikirim di kereta sama truk api, ya. pulang, tetapi tidak dikendarai. Ya. Ini untuk menghindari mungkin supaya agak bisa menekan angka lantas. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Kita terima telepon dulu nih, Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa nih, Pak? Pak Abdul Samad, Pulau Aceh. Pak Abdul Syamad di Pulau Aceh, ya? Begini kan, saya mau tanya sama Pak Kadisnya kan. Iya. Kami kan belum aman ini pulang kampung, karena kan ada pembangunan dermaga dari Dinas Perhubungan Iya. sudah 2 tahun. Sudah Ini 2 kan tahun? Di Melenggi, di dermaga Melenggi, Di Pulau Aceh, Pak, ya? Pulau Aceh kan. Ini kan kami nggak aman. Ya, karena kan masih dermaga belum siap. Udah 2 tahun, tapi apakah tahun ini entah dilanjutkan? Kalau enggak kan kami jadi monumen kali nonton kalau enggak dilanjutkan, karena kan standar di laut udah kan udah 2 tahun ini sampai ke darat belum dibangunnya. Artinya begitu kita sendiri nggak bisa untuk sampai ke pelabuhan itu, Pak, ya? Enggak sampai ke pelabuhan, nanti sama itu ke standar kurs itu kita turun masih Di wilayah mana, Pak? Melinggi, Pak. Melinggi, ya? Kita turun masih... Iya. Jadi kita berlabuh selama ini di mana, Pak? Iya, itu kan kita berlabuh di pelabuhan tuh. Nah itu kan turun masih pakai air itu, basah kita. Oh, begitu, Pak, ya? Masih belum bisa pakai sepatu. Ya. Gitu. Mungkin Kalau ada bisa yang... kan ada tindak lanjutnya. Kalau nggak sempat tahun ini, tahun depan jangan mimpi juga kami kan. Iya. Kapan bisa pakai lembaga itu? Ya. Sekian, Pak. Ya, terima kasih, Pak Abdul Samad. Waalaikumsalam. Ya, mungkin Pak Iwaldi nih, Pak. Di kasus di Pulau Aceh nih, Pak. Pelabuhan yang belum selesai sampai sekarang udah hampir 2 tahun ini, Pak. Iya. Melinggi memang tahun pertama, tahun kedua sudah berjalan, tetapi untuk 2010 kebetulan kita punya keterbatasan anggaran. Konsentrasinya memang tidak di pelabuhan kemarin, Pak. Jadi beberapa pelabuhan tertunda. Tapi kita sudah programkan di 2011 akan kita teruskan. Ini juga sesuai dengan arahan Pak Gubernur, di mana pelabuhan-pelabuhan yang belum fungsional harus diprioritaskan untuk dianggarkan. Tapi di tempat lain juga di Pulau Aceh, mungkin di Lamting ada masalah lain tuh, karena ada terumbu karang yang tumbuh. Sehingga kita harus kaji dulu, kita pindahkan, baru bisa berfungsi lebih baik. Nah, untuk angkutan laut ini sendiri, Pak,
bagaimana kita ke depan untuk mengantisipasi dalam lonjakan penumpang, katakanlah masyarakat yang menggunakan angkutan laut juga banyak juga nih, apalagi yang menuju ke Sabang ini Pak, dan juga ke Pulau Aceh ini seperti Pak Abdul Samad yang berada di Pulau Aceh ini, bagaimana Pak? Ya, untuk ferry saya kira untuk ke Sabang dengan KMP BRN nggak ada masalah. Kemudian juga ada subsidi kita untuk ke Lamting, ke Pulau Aceh juga. Ke Semelu juga berjalan lancar. Karena kebetulan sekali kepala SDP sekarang baru, tentunya pindah dari Semelu ke Banda Aceh. Jadi beliau bisa kedua-duanya memantau antara di Semelu dan juga di Banda Aceh, termasuk ke Lamting. Jadi sejauh ini tidak ada masalah. Sejauh ini tidak ada masalah Pak ya. Ya Pak Abdul Haris, kalau kita melihat asuransi ini angkutan darat seperti tadi mungkin agak lain dengan berbeda dengan yang angkutan laut juga, bagaimana nih Pak dengan angkutan laut? Apakah kita berikan juga asuransi pada mereka, katakanlah apabila terjadi tercebur ataupun mungkin tenggelam, mudah-mudahan kita inginkan ini Pak. Ya, Jasa Raja sebagai pengelola Undang-Undang 33 seperti yang saya jelaskan tadi, itu menjamin orang yang bepergian baik kereta api, kapal laut, pesawat udara maupun naik bus tadi gitu. Nah untuk kapal laut itu juga mau naik ASDP, Pelni, atau mau naik kapal kapal cepat, itu semuanya sudah mendapat jaminan cover dari Jasa Raja gitu. Tapi atas nama angkutan yang resmi Pak ya, seperti angkutan ferry seperti itu. Iya, angkutan resmi lah, angkutan resmi. Jadi penumpang itu dari menaiki kendaraan itu sampai turun dari kendaraan itu sudah mendapat perlindungan dari Jasa Raja. Artinya kalau terjadi insiden ya kan, itu sudah mendapat perlindungan Jasa Raja. Tapi kalau misalnya bunuh diri, menceburkan diri ke laut ya tidak dijamin oleh Jasa Raja kira-kira. Katakanlah seperti Pulau Aceh ini Pak, masyarakat banyak melakukan penyeberangan ke Pulau Aceh itu sendiri dengan menggunakan bot-bot biasa ini Pak. Katakanlah mungkin karena menjelang Lebaran tidak ada yang khusus, angkutan khusus ke sana, terpaksa mereka menggunakan bot angkutan ikan misalnya, katakanlah demikian. Tapi mereka menumpang di sana, kasusnya seperti itu Pak. Ya, kalau kapal-kapal yang tidak memiliki izin untuk mengangkut penumpang tentu tidak mendapat perlindungan dari Jasa Raja. Mungkin aja kalau memang kapal-kapal itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Zaldi tadi kan kita memang ada diberikan izin insidentil lah untuk kegiatan-kegiatan ini. Kalau memang meminta izin insidentil ya mungkin aja bisa di cover atau dijamin oleh Jasa Raja. Ya, kalau seperti kapal-kapal itu apabila kita tidak mampu mengcover ini Pak Iwaldi, seperti ke Pulau Aceh ini, apakah ada nggak inisiatif kita dari untuk menambah jalur angkutan laut tapi dengan menggunakan bot ikan, karena tidak mampu kita sediakan, terpaksa kita tambah. Dari Dishub Komintel bagaimana nih Pak untuk menghadapi kondisi seperti ini? Kalau dari pihak kita sebenarnya ingin menambah trip saja Pak. Lebih Nambah kepada trip menambah trip berbanding kita mencari alternatif lain. Karena kalau kita lihat bot ikan ini memang diberi izin untuk penangkapan ikan, maka tidak diberikan izin trayek untuk penumpang gitu ya. Saya pikir memang perlu kita pikirkan bagaimana mencari solusi pada saat lonjakan penumpang seperti ini untuk pelabuhan-pelabuhan yang bukan pelabuhan umum. Pelabuhan ikan barangkali dijadikan untuk pendaratan penumpang. Inilah barangkali kalau kita sepakat seperti disampaikan tadi, kalau memang ada izin trayek kemudian dikecualikan, tentunya pada saat kita memberikan izin trayek khusus atau insidentil tersebut juga mempertimbangkan keselamatan, kemudian kelaikan dari kapal itu sendiri. Pak ya. Ya Pak Syuhada, kalau kita melihat kondisi dari masyarakat kita nih Pak, Bapak melihat kecenderungan masyarakat kita dari tahun ke tahun sudah ada nggak kesadaran untuk katakanlah untuk menjaga keselamatan dalam mengendarai kendaraan, Pak? Ya, memang kalau kita lihat ada kesadaran, tetapi kan seperti apa yang saya katakan tadi, ini kan pertambahan jumlah kendaraan ini, ya, pertambahan jumlah kendaraan ini mempengaruhi dari segi timbulnya kecelakaan. Tapi untuk ini kita dari pihak kepolisian dan juga dari perhubungan juga Jasa Raja kita mengantisipasi dan sudah mendatakan daerah-daerah titik-titik rawan kecelakaan, di mana ada 156 daerah titik rawan kecelakaan di daerah Aceh ini. Ini kita antisipasi sebelumnya, kita antipati macam mana sehingga titik-titik ini tidak terjadi lagi kecelakaan lalu lintas. Ya dengan giat kita penjagaan, pengaturan, pengawalan ke tempat-tempat tersebut, sehingga kita harapkan ya, laka lantas ini bisa menurun Pak, ya? daripada tahun sebelumnya.
Nah, untuk kondisi wilayah barat sendiri bagaimana, Pak? Bapak melihat, kita melihat ada sebagian katakanlah jalan yang belum selesai, jembatan khususnya ini, Pak. Bapak melihat kira-kira itu termasuk titik rawan kategori kita sendiri, Pak, dari Lantas sendiri? Ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari situasi, malah kadang-kadang kalau memang itu jalan rusak, itu malah tidak begitu rawan untuk menimbulkan kecelakaan. Karena ini pengendara ini lebih hati-hati, lebih Justru waspada. jalan yang mulus, Yang ya, mulus Pak, ini. yang mulus, Pak, ya? Ya, dari situ sisi mungkin kita menuntut jalan itu agak mulus ya, supaya menghindari terjadinya kecelakaan. Tapi mulus pun juga menyebabkan kecelakaan juga, karena tidak ada kontrol daripada si pengemudi tersebut. Nah, ini yang permasalahannya. Nah, sejauh ini, Pak, penertiban terhadap angkutan umum sendiri, Pak, kita mengalami kendala nggak, Pak? Katakanlah dengan supir-supir sendiri, Pak, dari pihak kepolisian. Katakanlah kita punya aturan-aturan sendiri supaya jangan ngebut, katakanlah demikian. Iya. Kita punya kendala nggak dengan para supir sendiri, Pak? Ya, sebenarnya punya kendala tidak ya. Kita selalu bekerjasama dengan perhubungan, kita selalu memberikan giat Dikmas Lantas penyuluhan, penerangan, ya, baik di terminal. Dan juga kemarin kita juga menertibkan juga kendaraan yang tidak masuk ke terminal. Nah, nanti kan dari Jasa Harja juga sudah membuat satu kiat nanti menghadapi bulan Ramadan ini, hari raya ini kan mengadakan tes kesehatan daripada si pengemudi, kan langkah-langkah kita untuk mengantisipasi supaya jangan tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Tes kesehatan, Pak, ya? Iya, Sudah mulai, Pak?